Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya ini ya? Kedengaran, Dok. Nah, Dokter Lilis, Dokter. Ya, Dokter, kedengaran, Nah, Dokter. terima kasih atas waktunya. Ini agak molor dikit, jadi pada Kasmaji, ya, ini panitia, terima kasih mengundang saya untuk membicarakan ini. Sebetulnya judulnya adalah melawan impoten ya, kemudian saya ganti dengan disfungsi seksual, dan ini cukup banyak materinya nanti, dan ini yang nanti kita itu akan seperti ini ya, bahwa yang penting itu bukan berapa tahun kita hidup kita, tapi berapa pentingnya hidup kita itu bermanfaat bagi kehidupan tahun-tahun berbeda-beda. Kemudian siapa sih lansia ini? Lansia adalah usia yang lebih dari atau 65 tahun untuk menurut WHO. Kemudian usia yang lebih dari 60 tahun itu menurut Permenkes. Jadi saya ini sudah termasuk mendekati usia ya. Terus cabang yang mempelajarinya adalah geriatri. Kemudian berapa sih umur harapan hidup untuk lansia? Itu untuk wanita itu cukup tinggi ya, 73 tahun. Kemudian untuk pria 69 tahun. Nah, untuk BPN itu memproyeksikan bahwa umur harapan hidup Indonesia itu tahun 2025 dapat mencapai 73 tahun. Kemudian jumlah lansia menurut survei itu cukup banyak ya. Ternyata pertambahan lansia berdampak positif apabila penduduk lansia sehat, aktif dan produktif, dan akan berdampak negatif bila memiliki masalah penurunan kesehatan dan biayanya cukup tinggi. Kemudian kira-kira perubahan fisiologis apa yang terkait dengan problem urologi itu berkurangnya jumlah nefron yang nanti akan menjadi gagal ginjal, kemudian arteriosklerosis yang akhirnya nanti akan menjadi perfusi organ untuk terjadinya disfungsi organ, kemudian atrofi sinus menjadi prostat, dan komposisi dari otot yang berubah akan menjadi inkontinen. Kemudian ini problem urologi yang pada lansia, saya masukkan disfungsi seksual di sini. Sebetulnya ada 7 yang perlu saya sampaikan, tapi ternyata nanti waktunya habis. Kemudian hanya ada 3 yang perlu saya sampaikan, yaitu disfungsi seksual, kemudian penyakit prostat, dan 3 inkontinensia urin. Kita masuk ke disfungsi seksual ya. Disfungsi seksual adalah gangguan klinis yang signifikan dalam hal kemampuan seseorang dalam memberikan respon seksual maupun dalam merasakan kenikmatan seksual. Dan ini dapat dijumpai baik pada perempuan maupun laki-laki. Prevalensinya yang makin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Epidemiologi ternyata disfungsi ini, seksual ini banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan wanita ya. Dan disfungsi ini sebetulnya tidak hanya merupakan akibat dari proses penuaan, tapi juga akibat adanya penyakit komorbid ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Diki tadi, banyak diabetes, arteriosklerosis, dan kardiovaskuler. Di sini terlihat bahwa yang usia muda pun bisa terjadi disfungsi. Nah, kira-kira macam-macam disfungsi seksual itu apa saja? Yaitu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini adalah disfungsi ereksi, yang singkat DE, kemudian ejakulasi prematur, kemudian gangguan libido atau hasrat seksualnya. Nah, yang dimaksud dengan disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk mendapatkan kepuasan seksual dan dirasakan persisten selama 3 bulan. Jadi kalau hanya sekali 2 kali ya belum termasuk disfungsi ereksi. Kemudian ejakulasi prematur itu adalah ejakulasi yang selalu atau sering terjadi sebelum atau dalam waktu kurang dari 1 menit setelah penetrasi ke vagina. Kemudian kira-kira penyebabnya macamnya apa disfungsi ereksi? Itu adalah disfungsi ereksi yang organik, ya, kemudian disfungsi ereksi psikogenik, dan disfungsi ereksi campuran. Nah, hal tersebut mestinya harus dilakukan evaluasi kardiologi dulu untuk menentukan apakah ini perlu bisa diobati
langsung atau tidak. Nah, ini menurut guideline yang ada di samping ini, terlalu kecil itu ya. Kemudian untuk patofisiologinya seperti ini ya, untuk ereksi ya, dan sebelah yang kecil-kecil itu yang sebelah sini adalah ini kira-kira apa namanya cara-cara untuk mengatasinya. Ini kalau diterangkan butuh waktu yang cukup lama. Dan kemudian untuk pencegahannya, karena tadi sebetulnya melawan itu kan sesuatu yang frontal ya, orang usia lanjut kok dilawan gitu. Jadinya sebetulnya kita hanya bisa mencegah saja. Mencegah seperti yang dikatakan oleh Dr. Diki tadi, jaga berat badan itu yang paling penting ya. Kemudian konsumsi makanan yang sehat untuk jantung dan pembuluh darah, kemudian cegah hipertensi, kolesterol, hindari konsumsi alkohol, cek testosteron. Nah, itu mulai usia 50 tahun kita sudah cek bahwa testosteron kita berapa, ini untuk laki-laki. Kemudian stop rokok, tadi sudah disampaikan oleh dokter spesialis kulit kelamin tadi, kalau bisa yang rokok. Kemudian yang terakhir itu yang ketujuh adalah kendalikan stres. Itu penting nanti. Kemudian apa yang dimaksud dengan ejakulasi prematur, yaitu jika ada disfungsi ereksi, maka penyakit ini harus diobati dulu sebelum mengobati ejakulasi prematur atau ejakulasi dini. Terapi rini pertamanya adalah meliputi ini pemberian dari lidocaine spray atau doxorubicin atau prilocaine spray. Terapi yang lain adalah golongan dari selektif serotonin reuptake inhibitor. Kemudian bisa digunakan PDE5 inhibitor, atau yang penting adalah ini psikoterapi dan terapi perilaku sebagai terapi kombinasi. Dan ini sampingnya itu adalah cara-cara untuk menurut WHO. Kemudian yang pencegahannya untuk ejakulasi prematur ada yang pertama, kendalikan stres. Kemudian gunakan, nah ini mungkin kita atau orang lain yang tidak pernah memakai kondom ya, ini kondom yang tebal dengan zat pengurang sensasi bagian dalamnya. Ini yang dianjurkan itu yang warna hitam, itu ternyata ada semacam jelly yang berisi anestesi lokal ya, seperti lidocaine dan sebagainya. Ini katanya bisa memperpanjang dari ejakulasi prematur. Kemudian tarik napas dalam-dalam waktu akan ejakulasi, kemudian untuk menghentikan refleks ejakulasi bisa ditraksikan pikiran dan lain, dialihkan ke pikiran-pikiran yang lain, mungkin ya tidak concern ke arah hubungannya. Kemudian ini ada juga cara-cara untuk secara manual dengan menekan bagian ventral dari gland penis. Ini teori dari Squash oleh Master and Johnson ya. Kemudian posisi yang paling bagus untuk membantu mencegah ejakulasi primer itu dengan woman on top ya. Woman on top sehingga memudahkan partner ini. Jadi di sini prinsipnya adalah kerjasama antara pasangan itu untuk mengendalikan atau pencegahan dari ejakulasi prematur. Kemudian gangguan libido. Jadi kalau usia sudah mendekati seperti tadi lansia, menopause dan andropause itu menghantui kita semua, dan yang jelas terjadi defisiensi aktivitas untuk laki-laki hormon testosteron. Ya. Kemudian kalau gangguan libido ini atau hasrat berhubungan ini kan bisa, kalau terbukti adanya gangguan dari hypogonadisme yang pemeriksaan lab, ya terapi pertamanya adalah pemberian suplemen itu yang bisa dilihat di situ ya. Dan kemudian dievaluasi tata laksananya. Kemudian yang terakhir, apabila terjadi ini memang disertai dengan gangguan dari penyakit lain, ya harus diatasi. Kemudian pencegahan dari ini adalah gangguan libido, itu adalah pendirian nutrisi adekuat, olahraga rutin, kemudian jaga berat badan, hindari minuman beralkohol dan narkotik, kemudian cek testosteron mulai umur 50 tahun. Kalau itu tidak dicegah, berarti ada faktor-faktor lain, genetik atau keturunan, dan mungkin adanya tumor di hipofise. Kemudian untuk gangguan lansia lain yang berhubungan dengan prostat, itu di sini saya sampaikan, kira-kira letak prostat itu adalah di situ, di belakang dari uretra,
di bawah vesika urinaria. Kemudian kira-kira apa penyakit prostat pada lansia itu apa saja, yaitu yang satu adalah prostatitis, yaitu infeksi ya, misalnya radang dan infeksi dari prostat. Kemudian BPH, sebetulnya BPH itu adalah diagnosa patologi anatomi, yang jelas di sini adalah pembesaran prostat zina. Kemudian yang ketiga adalah kanker prostat. Tanda dan gejalanya yaitu seperti ini, ya, urgensi, kemudian frekuensi, kemudian resistensi, noctuhi, dan aliran kencing yang melemah, pH terputus, dan kadang-kadang yang paling berat adalah terjadinya retensi urin, yaitu tidak bisa kencing sama sekali. Nah, pemeriksaan paling penting yang dilakukan pada penderita gangguan prostat ini adalah harus dilakukan colok dubur, yang ini kadang-kadang orang tidak melakukan atau teman-teman kita dokter tidak melakukan pemeriksaan colok dubur. Pemeriksaan colok dubur itu dilakukan dalam keadaan tidak retensi, jadi diatasi dulu retensinya, baru dilakukan pemeriksaan colok dubur. Nah, ini untuk menilai apakah kita sudah layak untuk menderita prostat zina apa enggak, ini dengan mengisi internasional IPSS, ya, International Prostate Syndrome Score. Itu ada skor-skornya, kira-kira yang kurang dari 7 itu yang ringan, kemudian 7 sampai 19 itu 8 sampai 19 itu sedang, kemudian 19 sampai 20 sampai 35 itu adalah berat. Nah, itu untuk menentukan kapan kita mau dioperasi atau kita kapan dilakukan medikamentosa. Kemudian kita melanjut ke kanker prostat. Nah, untuk kanker prostat, tanda dan gejalanya biasanya disertai dengan warna merah, kadang ini ya, tidak halus. Kemudian ada darah keluar pada waktu ejakulasi. Kemudian kadang yang sudah sampai berat itu disertai nyeri-nyeri pada tungkai, kedua tungkai, dan penurunan misalkan berat badan dan sebagainya. Nah, faktor colok dubur ini yang paling menentukan untuk menentukan adanya nodul di prostat. Kemudian untuk prostatitis ini yang seperti ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, siapa saja, baik naik sepeda, naik kuda, dan sebagainya. Dan ini tanda gejalanya yang penting adalah keluhan hampir sama seperti prostat, PPH, prostat zina, hanya disertai nyeri, penis, perineum, skrotum, dan paha sebelah dalam. Ini kemudian ada gangguan pancaran karena adanya udim atau pembesaran dari prostat karena infeksi. Nah, ini yang paling penting untuk penderita prostatitis adalah pada waktu pemeriksaan colok dubur atau rectal tubes didapatkan adanya nyeri tekan pada daerah prostat. Kemudian ini pemeriksaan prostat penunjang lainnya yang mungkin perlu dilakukan apabila teman-teman sejawat menemukan pasien penderita seperti ini, itu adalah yang rutin dilakukan adalah USG, kemudian urinalisis dan sebagainya ya. Yang penting adalah adanya pemeriksaan prostatik spesifik antigen, karena ini untuk deteksi dini penderita untuk menuju ke arah apakah ini kanker atau tidak. Kemudian penyakit prostat penata laksanaannya untuk prostat zina itu bisa kita tunggu seperti tadi IPSS namanya antara di bawah 7 ya kita lakukan watch waiting dulu, ditunggu. Kemudian diberi obat-obat seperti ini yaitu antagonis alfa-1 adenoreseptor atau penggambar 5 alfa reduktase. Kemudian untuk terapi invasif itu kalau sudah tidak bisa kencing sama sekali atau mereka sudah terganggu kualitas hidupnya, bahwa mereka terganggu dengan situasi yang ada, kemudian mereka menginginkan segera diatasi prostatnya, baik dengan TURP atau pembedahan prostat terbuka atau terapi-terapi lainnya. Yang kalau di sini untuk laser masih belum ada yang di Solo ya. Kemudian untuk kanker ya kita pasti ada terapi hormonal terapi, yaitu menghambat hormonnya dengan medical dengan pemberian obat atau surgical dengan orchidektomi subkapsuler kanan kiri. Kemudian kalau itu resisten kita berikan kemoterapi. Kemudian kalau itu memang perlu dilakukan radioterapi ya radioterapi.
Kemudian radikal prostatektomi pada stadium yang bisa tidak terlalu berat, itu bisa membuat angka harapan hidup lebih dari 10 tahun. Nah, ini tur prostat tadi kalau tidak bisa kencing. Kemudian untuk tata laksana prostatitis itu karena dia penyebabnya adalah infeksi, maka pemberian antibiotik perlu dilakukan. Kemudian bagaimana pencegahan prostat? Pencegahan prostat adalah dengan batasi konsumsi lemak jenuh, yaitu fokus pada lemak jenuh yang sehat saja, yaitu asam lemak omega 3, biji-bijian dan ikan. Kemudian perbanyak konsumsi antioksidan, sayuran, kemudian minum teh hijau, konsumsi suplemen vitamin D, kemudian hindari untuk daging yang hangus. Nah, ini kalau penggemar sate, nanti dikurangi, jangan sampai gosong itu ya. Kemudian berat badan tadi, jaga berat badan, olahraga rutin, dan yang penting itu stop merokok kalau punya kebiasaan merokok. Kemudian ini yang penting untuk deteksi dini, sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita kalau usia 50 tahun, sebaiknya lebih dari 50 tahun itu sebaiknya periksa di PSA untuk mengetahui apakah kita cenderung ke arah sana atau tidak. Kemudian yang penyakit urologi yang selanjutnya adalah inkontinensia urin atau IU ya. Adalah keluarnya urin di luar kehendak sehingga menimbulkan masalah sosial dan kesehatan, karena orang akan bingung ngompol ya, bolak-balik ngompol dan sebagainya, itu membuat sosialnya juga nggak enak, bau dan sebagainya. Kemudian ini prevalensinya seluruh tipe inkontinen itu, terutama lansia lebih banyak, wanita atau perempuan lebih banyak daripada laki-laki, itu 35%, kemudian laki-laki hanya 22%. Kemudian, nah ini bertambahnya usia itu juga akan lebih meningkat pada perempuan. Kemudian ini kalau dihitung itu penyakit yang sangat menjengkelkan dan secara sosial tidak mengenakan. Kemudian ini patofisiologisnya, yaitu terjadinya akibat kapasitas kandung kemih dan kemampuan untuk menahan buang air kecil menurun. Sedangkan residu urin yang meningkat sehingga seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian kontraksi tidak sadar di otot kandung kemih atau detrusor over activity juga meningkat karena bertambahnya usia. Nah, ini ada tipe-tipe inkontinensia, yaitu adalah overflow. Overflow itu kandung kemihnya penuh, tapi tidak bisa keluar total, hanya netes saja. Ini karena kelelahan dari kandung kemih, sehingga ini biasanya terjadi pada pasien yang retensi urin ya. Kemudian mereka merasa bahwa mereka masih 2 menit waktunya. Ya, terima kasih. Kemudian stres, kemudian POTS. Kemudian ini komorbidnya ini banyak, kemudian tanda gejalanya ini hampir sama seperti tadi, hanya dia tidak bisa berangkat dengan lancar. Ini manajemen inkontinensi urin, kemudian ini tanda dan gejalanya, adanya distensi di pemeriksaannya, kemudian ini juga yang penting adalah pemeriksaan colok dubur, dan kalau perlu untuk wanita adalah colok vagina. Nah, pemeriksaannya sama seperti tadi, yaitu dengan USG dan laboratorium. Ini tata laksananya yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu adalah laki-laki, kemudian yang sebelah kiri adalah woman. Nah, kemudian ini pencegahannya, yaitu dengan makanan yang sehat, tadi sama ya. Kemudian yang penting adalah ini, senam penguatan otot-otot dasar panggul yang rutin dilakukan, biasanya pada ibu-ibu yang sudah lansia dilakukan exercise Kegel. Kemudian apa hubungannya dengan penyakit pelayanan urologi pada waktu pandemi, sama seperti yang lain ya. Hanya waktu itu waktu jadi-jadinya besar-besarnya penyebaran COVID itu, bahwa yang tidak boleh ditolak itu dimasuk ke rumah sakit adalah yang seperti ini, tidak bisa buang air kencing, kemudian anuri, kemudian hematuri, nyeri pinggang, kemudian priapismus ya, ereksi yang terus-menerus, kemudian akut skrotum. Kemudian layanan urologi semuanya itu hampir sama sesuai protokol, kemudian layanan urologi poliklinik juga sama. Apakah efek COVID-19 itu ada hubungannya dengan disfungsi? Ada ternyata. Ini saya dapatkan satu artikel di mana severe
ejakulasi ini terjadi, impotensi terjadi pada pasca infeksi COVID ya. Didapatkan juga virus COVID-19 di penis, dan ada beberapa lain yang ini. Kemudian juga ada, cuma belum saya sampaikan di sini, ternyata efek COVID itu juga akan meningkatkan kadar PSA dari penderita. Take home message yang perlu diketahui oleh teman-teman semua adalah problem urologi pada lansia merupakan dampak perubahan dari hemostasis terkait dengan aging proses dan adanya komorbiditas. Kemudian deteksi dini dan perhatian dari keluarga yang mendampingi adalah suatu kunci terlaksana problem urologi pada lansia. Kemudian general check up tim pada orang yang sehat adalah bagian dari deteksi dini. Kemudian penanganan problem urologi pada lansia merupakan penanganan multidisiplin di mana sangat penting kolaborasi dari pasien, keluarga, pasien, dan tenaga kesehatan terkait. Kemudian ini pesan aja bahwa sebetulnya apa yang kita ingat ya sekarang tidak hanya pada waktu sudah lansia itu dan tidak hanya tubuh dan wajah yang indah, ya. Tapi ternyata adalah kita ingat adalah hati siapa yang paling baik dan paling hangat jiwa kita kepada kita. Saya kira dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.